Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'dah. Teman-teman sekalian, kita kembali lagi di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu hadis yang menggambarkan tentang bagaimana Kanjeng Nabi itu menasihati seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Abbas. Nah, mari langsung saja kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Ini diceritakan dari Abdullah bin Abbas. Suatu saat dirinya diajak oleh Kanjeng Nabi untuk jalan-jalan mungkin ya. Jadi Nabi dan Abdullah bin Abbas berada pada satu kendaraan di mana Abdullah bin Abbas bonceng di belakang. Nah, kemudian faqala ya ghulam inni u'allimuka kalimatin. Nabi mengatakan, ya ghulam, wahai pemuda, wahai anak, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat penting. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memasuki ke hadisnya, di sini ada pelajaran penting ketika seseorang akan menasihati anak atau menasihati seorang pemuda. Nabi mengajarkan setidaknya melalui hadis ini 3 tahap. Yang pertama, buat dia nyaman terlebih dahulu dengan kondisinya. Di dalam hadis, Nabi mengajak Abdullah bin Abbas untuk boncengan satu kendaraan sehingga dengan berjalan-jalan atau melihat suasana di luar itu Abdullah bin Abbas nyaman dengan Nabi. Saya tidak tahu persis konteks Kanjeng Nabi berboncengan dengan Abdullah bin Abbas itu apakah memang jalan-jalan ataukah dalam medan peperangan atau yang lain, saya tidak tahu. Yang jelas itu kondisi di mana Abdullah bin Abbas merasa nyaman dengan Kanjeng Nabi. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, Nabi memanggil ya ghulam, wahai pemuda. Atau mungkin bisa juga diganti dengan menyebut namanya langsung, wahai Ahmad, wahai Khawas, wahai Nasir, dan seterusnya. Karena nama itu adalah sebuah kebanggaan bagi pemiliknya. Kemudian cara yang ketiga adalah Nabi menegaskan dengan kalimat inni u'allimuka kalimatin. Perhatikan betul ya, saya mau menasihati kamu kalimat-kalimat yang serius ini, yang penting ini. Kalau Gus Baha itu sering pakai rungokno tenan ya iki, penting tenan iki, rungokno tenan iki. Seperti itu tuh muqaddimah kalimat yang untuk sebagai penekanan penggugah jiwa bagi orang yang mendengarkan. Jadi ada 3 tahap itu. Pertama, buat dia nyaman. Cara membuat nyamannya bisa dengan diajak makan, atau bisa juga karena memang pemuda itu suka pada majelis yang lebih santai, yang lebih guyon dan seterusnya. Yang penting buat nyaman. Yang kedua, panggil dengan namanya atau dengan pemuda dan seterusnya. Dan yang ketiga, dengan membuka dengan kalimat yang sebagai penggugah jiwa. Nah, mari kita masuk kepada isi dari hadis yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini. Pertama, Nabi mengatakan ihfadillah yahfadka. Wahai Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Apa yang dimaksud dengan perintah Nabi jagalah Allah? Apakah Allah butuh penjagaan? Tentu tidak. Apakah Allah butuh perlindungan dari manusia? Tentu tidak. Allah lah yang maha menjaga. Maksudnya ihfadillah, jagalah Allah, adalah jagalah hak-haknya Allah. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Contoh satu yang konkret, sholat. Jagalah sholat. Maka dengan kamu menjaga sholat dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan waktunya, tunaikan 5 waktu dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha sebaik mungkin, yahfadka, maka Allah juga akan menjagamu, menjaga rizkimu, menjaga dirimu dari mara bahaya, mengatur perjalanan hidupmu, mengatur segala hal yang menjadi cita-citamu dan seterusnya. Jadi jaga Allah maksudnya adalah jaga perintah dan hak-haknya Allah. Kalimat yang kedua, Nabi mengatakan ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan menemui Allah bersamamu. Artinya dengan kamu menjaga perintah-perintahnya Allah, maka Allah akan selalu membersamaimu. Allah akan menjaga dirimu,
Allah akan selalu mengatur kehidupanmu seperti itu. Kemudian yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nabi mengatakan, mintalah selalu kepada Allah, atau jika kamu meminta maka mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, melalui kalimat ini Nabi sedang mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas sebagai seorang pemuda untuk senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dalam berdoa, jangan berhenti berdoa. Karena sebagaimana kita tahu, doa itu ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu sendiri itu adalah ibadah. Semakin banyak berdoa berarti dia semakin banyak ibadahnya, semakin banyak pahalanya. Itu. Jadi pertama, doa itu adalah ibadah. Yang kedua, semakin banyak orang berdoa, maka dia itu akan semakin dicintai oleh Allah. Itu bedanya meminta kepada Allah dengan meminta kepada makhluk. Kalau kita meminta kepada makhluk, kita minta kepada manusia, semakin sering kita minta, orang yang kita mintai semakin jengkel, semakin gak suka. Sekali kita minta mungkin dia masih, oke, ini saya kasih. 2 kali, oke, masih dikasih. Kok 3 kali masih minta lagi, 4 kali, 5 kali, minta terus. Orang dia pasti jengkel sama kita. Tapi kalau meminta kepada Allah, semakin sering kita meminta, justru Allah semakin cinta sama kita. Allah semakin ridho sama kita, karena menunjukkan bentuk kehambaan. Ya, yang namanya hamba itu meminta kepada Khalik, sang pencipta. Kemudian yang ketiga, doa itu sendiri itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada doa yang sia-sia, itu nggak ada. Allah dalam mengabulkan doa manusia itu juga sesuai dengan kudrah dan iradahnya Allah. Ada orang meminta langsung diijabahi saat itu juga atau dalam waktu yang dekat. Satu, bisa jadi Allah mengabulkan doa itu nggak sekarang, tapi nunggu nanti waktu yang tepat. 3, bisa jadi Allah mengabulkan doa kita dalam bentuk yang lain yang lebih bermanfaat dan lebih tepat untuk kehidupan kita. Saya sering mencontohkan, misalnya ada orang minta untuk diberi motor baru. Diberi motor baru, tiba-tiba Allah mengabulkan justru dalam bentuk motornya kebanan atau bocor. Terus korelasinya apa? Oh, ternyata dengan motornya itu bocor, akhirnya dia terpaksa berhenti naik motornya. Ternyata 1 kilo di depan itu ada kecelakaan yang berbahaya, yang sampai merenggut nyawa, yang kalau seandainya dia itu tidak bocor, kemungkinan dia yang akan tertimpa kecelakaan itu. Nah, bisa jadi doanya itu diwujudkan dalam bentuk sesuatu yang lebih bermanfaat seperti itu, yaitu yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah husnudzan. Kemudian bisa jadi Allah mengabulkan doa orang tuanya, tapi yang ngunduh itu anaknya. Orang tua yang berdoa, anaknya mengunduh. Atau yang terakhir adalah Allah akan menyimpan doa-doa hambanya di akhirat nanti. Dia rajin berdoa, tetapi dia belum merasakan dampak dari doanya itu di dunia ini, maka di akhirat dia akan ngunduh. Saya pernah baca di salah satu kitab kisah orang yang ahli berdoa. Dia itu sering berdoa kepada Allah, minta, tapi jarang dikabulkan di dunia. Sampai akhirnya di akhirat bertemu dengan Allah, diberi satu kunci gudang. Begitu dia diberi kunci gudang itu, dia membuka kunci itu dan terkaget. Kok isinya luar biasa, kenikmatan surga, barang-barang yang mewah, makanan-makanan yang lezat, bidadari yang cantik-cantik. Akhirnya dia nggak berani masuk, dia kembali. Ya Allah, lah ini untuk siapa? Ya untuk kamu. Lah amal saya apa kok saya mendapatkan kenikmatan yang begini luar biasa? Itu adalah doa-doamu ketika di dunia yang belum sempat diijabahi oleh Allah, atau yang belum diijabahi oleh Allah, sehingga disimpan dan diwujudkan di akhirat seperti ini. Akhirnya sampai orang itu bilang, wah kalau tahu begini mending dulu doa saya nggak terkabul semua aja, biar dapat kenikmatan akhirat. Nah, itu tentang doa. Jadi meskipun masih muda, perbanyaklah doa. Kalau belum
tercapai atau dijabah saat ini, bisa jadi nanti kalau kamu sudah dewasa. Kalau kita sudah dewasa, baru Allah akan mengabulkan doa-doa di masa lalu yang belum diijabah. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi melanjutkan, wa idza ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Oh, maaf, ada yang kelewat ini. Wa idza sta'anta fasta'in billah, sama ya. Jadi tadi kalau kamu meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah. Nah, selanjutnya wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Nabi melanjutkan, ketahuilah Abdullah bin Abbas, kalau seandainya semua manusia ini bersatu padu, berusaha untuk memberikan manfaat kepadamu, mensukseskan kamu, ingin mengangkat derajatmu, maka perkumpulan mereka untuk mengangkat derajatmu itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagi kamu, kecuali illa qad kataballahu lak, kecuali apa yang sudah Allah tentukan tentang diri kamu. Dari kalimat ini Nabi mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, jangan terlalu berharap kepada manusia, karena manusia nyatanya juga tidak bisa memberikan manfaat. Kalaupun bukan berarti kita nggak boleh minta tolong sama orang ya. Kita tetap minta bantuan, kita tetap mengambil manfaat dari orang lain. Tapi ini Nabi mengajarkan bahwa hakikatnya kemanfaatan itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi Nabi ingin mengajarkan jangan terlalu berharap kepada manusia, karena yang bisa memberikan manfaat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmahnya jangan terlalu percaya sama janji-janji yang dijanjikan oleh manusia. Misalnya menjanjikan, nanti kalau kamu gini-gini saya kasih pekerjaan seperti ini, nanti kalau kamu percaya boleh, tapi jangan terlalu percaya. Kenapa? Karena manusia itu tidak bisa memastikan sebenarnya tentang kemanfaatan sesuatu pada diri orang lain. Jangankan pada diri orang lain, pada dirinya sendiri itu nggak bisa. Karena semuanya berada pada kendali Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi juga mencatat bahwa poin yang ketiga dari kalimat ini, jika kita mendapatkan satu kesuksesan tertentu, maka tidak boleh sombong. Kenapa? Karena pada hakikatnya kemanfaatan atau kesuksesan yang diraih itu illa qad kataballahu laka, semuanya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, sekali lagi hadis ini memang mengajarkan kalimat-kalimat pokok, kalimat-kalimat penting yang mendasar. Jadi ini ada kaitannya dengan tauhid kan, tentunya tentang kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadisnya. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Begitu juga sebaliknya, kalau semua manusia bersatu padu untuk mencelakai kamu, ingin menjatuhkan kamu, ingin merendahkan kamu, maka apa yang mereka lakukan itu tidak ada gunanya, tidak akan bisa menjatuhkan kamu, tidak akan bisa menyakiti kamu, kecuali illa qad kataballahu 'alaika, kecuali atas apa yang Allah tentukan untuk kamu. Di sini juga ada pelajaran penting bahwa jangan terlalu khawatir dengan ancaman manusia, karena sekejam apapun manusia, kalau tidak dikehendaki oleh Allah bisa mencelakai kita, maka itu tidak akan bisa terjadi. Kemudian jika ditimpa musibah, maka dia harus bersabar. Dengan bersabar itu berarti mengembalikan urusan itu kepada Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan menyempurnakan pahala bagi orang yang sabar dengan ganjaran, dengan pahala bighairi hisab yang tidak ada hitungannya, saking banyaknya. Jadi bahwa ketika kita tertimpa musibah itu jangan sampai menyalahkan orang lain. Ya semuanya ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa semua yang terjadi itu ya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi, dan kita ini kepada Allah raji'un, akan termasuk orang-orang yang kembali. Jadi teman-teman, ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat yang wa in istama'u ala ayaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Kemudian
eh, dengan meyakini bahwa manusia itu sebenarnya tidak bisa mencelakai kita, tidak bisa mendoroti kita. Apa yang mendoroti kita atau yang membuat kita kesusahan itu ya semuanya adalah ketentuan Allah. Dengan meyakini seperti itu, maka kita juga teringat pada ayat Al-Quran bahwa ketika kita dihadapkan pada satu kesulitan atau kita menghadapi satu masalah tertentu, ya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa setiap kesulitan pasti disertai kemudahan. Saking untuk meyakinkannya Allah mengulang lagi inna ma'al usri yusra, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan di ayat yang lain Allah menyebutkan sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan setiap selesai satu kesulitan, Allah akan menjadikan satu kemudahan. Itu yang ya sekali lagi itu keyakinan yang harus kita yakini dari ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pulpena sudah diangkat, wa jaffatis suhuf, dan kertas-kertas sudah kering. Ini kiasan bahwa apa yang sudah Allah tentukan itu ya sudah Allah tentukan, sudah ditentukan sejak dulu. Tapi bukan berarti dengan kita belajar seperti ini kita hanya kemudian diam saja, pasrah, tidak bergerak. Bukan seperti itu. Pasti Anda paham bahwa maksud dari hadis ini bukan mengajarkan untuk seperti itu. Teman-teman sekalian yang saya hormati, jadi mari kita mengambil pelajaran dari apa yang kita baca dari hadis ini. Bahkan ada ulama, ya saya membaca di ini Syarah Al-Wafi itu, syarah hadis ini, ada ulama itu yang ketika awal mula menemukan hadis ini, kemudian dia merenungi, dia itu langsung terperanjat kaget sekaget-kagetnya. Kagetnya kenapa? Karena ternyata isi dari kandungan hadis ini itu sangat dalam, sangat luar biasa. Sampai dia terkaget-kaget. Kemudian ulama ini mengucapkan, seharusnya semua umat Islam pernah membaca hadis ini dan memahami hadis ini, karena ini hadis yang sangat penting. Ya tentu saya hanya bisa menyampaikan sepaham saya, sebisa saya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton Zahratul Fatah Channel. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.